Anda masih bergabung bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Ya, pemirsa, sebelum kita memulai diskusi kita di sore hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk bisa berpartisipasi aktif melalui line telepon ataupun WhatsApp interaktif untuk bisa bertanya seputar portofolio investasi atau seputar pasar modal lainnya. Dan langsung saja kita awali diskusi kali ini bersama dengan Technical Analyst Victoria Sekuritas dengan Bapak Michael Alexander Santoso. Selamat sore Pak Michael. Selamat sore Pak Fajar. Apa kabar Pak Michael? Kabar baik Pak. Kabar baik, luar biasa. Pak Michael, ini terkait dengan indeks harga saham gabungan di hari ini. Kembali terkoreksi, kembali berakhir di teritori negatif. Bahkan satu pekan terakhir IHSG cukup kompak sekali ya, dari hari ke hari ini selalu melemah. Apa yang kemudian bisa kita lihat dari pergerakan market di hari ini Pak Michael? Oke, kalau di hari ini memang mungkin saya akan sekilas ke tahun 2020 terlebih dahulu Pak. Jadi memang tahun 2020 menjadi tahun yang cukup berat bagi IHSG, tetapi mostly bagi bursa global juga mengalami hal yang serupa. Tapi ada satu titik di mana pada sekitar tanggal 3 November ya, untuk IHSG menembus MA 200 yang MA jangka panjang ini menjadi indikasi akan terjadi reversal. Kemudian setelahnya indeks membentuk uptrend yang cukup kuat, tetapi yang menjadi perhatian adalah pada sekitar tanggal 11 Januari, ya, di mana indeks ditutup di level 6.382,94. Yang mana level ini melewati level pra-COVID 2019. Jadi level pra-COVID 2019 di penutupan tertinggi. Saat itu IHSG berada di level 6.325,41. Dari sini sebenarnya sudah ada sinyal bagi IHSG bahwa indeks sudah terlalu tinggi. Dan didukung juga oleh stokastik yang di atas 80, sehingga ada potensi untuk profit taking. Ya. Kemudian 2 hari beruntun kemudian setelah 11 Januari membentuk candle doji. Artinya di sini pasukan diri sudah mulai masuk ke pasar. Dan seiring berjalannya waktu, indeks sideways diiringi beberapa sentimen negatif hingga akhirnya 21 Januari hingga hari ini mengalami penurunan secara beruntun. Kalau bicara secara sentimen, dari pelemahan indeks memang lebih ke arah perkembangan pandemi COVID-19, baik di Indonesia maupun global. Kita tahu sendiri sekitar hari Selasa atau Rabu, kasus positif di Indonesia mencapai 1 juta lebih. Sedangkan di global sekitar hari Kamis juga mencapai 100 juta lebih. Kemudian sekitar pada tanggal 19 Januari ada proyeksi dari Menteri Keuangan bahwa sejalan dengan pandemi COVID yang masih belum stabil di Indonesia, ekonomi kuartal 1 diperkirakan akan melambat dibandingkan dengan kuartal 1 2020 yang tumbuh sebesar 2,97%. Ya, kemudian pada 27 Desember, pada masa pelemahan indeks, IMF memproyeksikan di World Economic Outlook terbaru pada bulan Januari, bahwa ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh 5,5%, ini di bawah 0,3% yang merupakan proyeksi pada bulan Oktober ya. Jadi memang untuk ekonomi domestik diperkirakan akan melambat, ini yang menjadi pemberat bagi indeks. Oke, jadi beberapa sentimen tadi termasuk ada outlook yang diberikan begitu oleh beberapa lembaga internasional serta sinyal-sinyal yang juga terbaca dari sisi teknikal begitu ya. Tapi apakah kemudian ini memang masih cukup sejalan dengan market regional ataupun global lainnya, Pak Michael? Ya, kalau dari regional maupun dari eksternal kita katakanlah, kemarin baru saja ada rapat dari Bank Sentral Amerika Serikat, yaitu The Fed, di mana The Fed sendiri mengatakan bahwa Amerika Serikat untuk ekonominya tergantung dari pandemi COVID-19 sendiri. Padahal hari sebelumnya ditemukan di bagian Minnesota ada strain baru untuk COVID-19. Jadi memang kedepannya The Fed sendiri memproyeksikan bahwa inflasi maupun pengangguran masih jauh di bawah target untuk waktu yang lama. Atau bisa disimpulkan bahwa The Fed sendiri memperkirakan ekonomi Amerika Serikat ke depannya masih belum pasti. Dan untuk hari ini juga ada sentimen rilis dari US mengenai pembacaan awal dari PDB Amerika Serikat ya. Bahwa di kuartal 4 diperkirakan hanya tumbuh 4% secara kuartal ke kuartal. Ya, ini dibandingkan kuartal 3 sebesar 33,4%, artinya jauh sekali ada penurunan di kuartal 4. Adapun secara tahunan di tahun 2020 diperkirakan kontraksi 3,5%. Ini merupakan terendah sejak tahun 1946. Ini yang menjadi sentimen negatif bagi pergerakan indeks IHSG maupun dari regional hari ini.
Oke, lantas apakah kemudian hal-hal tadi akhirnya juga bisa kita lihat Pak Michael dari data net sale yang tercatat di hari ini? Ini kita lihat di hari ini saja lebih dari 800 miliar, bahkan 900 miliar ini net sale dilakukan oleh investor asing di pasar reguler Pak Michael. Apa yang bisa kita lihat juga dari aksi investor asing di hari ini? Ya, sebenarnya kalau secara year to date, saya mencatat per tanggal kemarin, investor asing kan cenderung net buy ya. Itu hingga 11.000 sekian miliar, tetapi hari ini net sale ya. Mungkin ada kepanikan juga dari rilis PDB US meskipun baru pembacaan awal, tetapi memang kemungkinan akan terjadi pelambatan karena COVID-19 yang terlalu tinggi. Oke, jadi memang ada ketakutan juga atau kekhawatiran begitu ya, terutama dari foreign investor. Lantas jika kita lihat dari indeksnya sendiri, Pak Michael, ini tadi sinyal-sinyal memang sudah Anda sebutkan sudah terbaca begitu ya dalam beberapa periode terakhir, tapi melihat indeksnya sendiri apakah saat ini akhirnya valuasinya sudah cukup wajar mengingat turunnya secara berkelanjutan dalam 7 sesi terakhir bahkan dari pekan lalu? Ya, penurunan indeks kan sejak tanggal 21 Januari ya secara beruntun hingga hari ini. Dari tanggal 21, 22 hingga 25 ya atau 3 hari perdagangan pelemahan indeks IHSG pertama kali membentuk triple candle ya pola yaitu three black cross yang artinya memang terjadi reversal. Dan ini juga terjadi di area uptrend. Jadi memang cukup valid untuk pelemahan indeks IHSG. Kemudian di hari keempat atau kelima IHSG melemah, ada dead cross antara EMA 5 dengan EMA 20. Hingga akhirnya terus mengalami pelemahan hingga hari ini. Cuman kalau bicara mengenai hari ini, untuk closing-nya kan di 5.862 sekian, atau turun 1,96%. Untuk closing hari ini berada di bawah lower Bollinger Band, ya, dan juga stochastic untuk persentase lainnya berada di level 5,5 dan ada penyebutan slope. Artinya ada kemungkinan untuk ada technical rebound entah mungkin hari Senin atau Selasa. Oke, ada kemungkinan technical rebound begitu dalam waktu dekat. Lantas seberapa jauh proyeksinya atau potensi untuk rebound tersebut, Pak Michael? Ya, kalau untuk proyeksi rebound terdekat untuk resisten IHSG, perkiraan ada di sekitar 5.934 untuk resisten 1 dari indeks. Oke, 5.900, sementara psikologis di 6.000. Ini sepertinya cukup berat sekali laju IHSG kita dalam beberapa hari terakhir ini, Pak Michael. Tapi masih cukup optimis atau tidak nih dalam beberapa bulan terakhir bahkan atau proyeksi hingga tutup tahun meskipun masih cukup jauh kita bicarakan. Optimismenya masih ada di level berapa sebetulnya selain tadi dalam waktu dekat? Oke, kalau jangka pendek memang ada kapasitas technical rebound, tetapi kalau secara weekly ke depan, memang ada beberapa sentimen dari data ekonomi yang seringkali mempengaruhi IHSG. Di hari Senin, sekitar tanggal 1 Februari, ada rilis PMI manufaktur di Indonesia untuk bulan Januari, dan juga dengan Tiongkok. Lalu ada data inflasi juga. Lalu tanggal 5 Februari ini ada rilis PDB dari Indonesia ya untuk kuartal 4 maupun secara full year-nya. Ini yang mungkin akan menjadi sentimen yang berpengaruh untuk pergerakan IHSG di minggu depan. Oke, ada beberapa hal yang mungkin juga bisa diperhatikan begitu ya, terutama rilis data ekonomi yang mungkin juga menjadi penantian Anda. Lantas, satu yang juga saya pertanyakan, Pak Michael, beberapa emiten juga sudah mulai merilis laporan keuangannya begitu ya. Bahkan perbankan-perbankan besar, terutama BUMN, sudah dengan jelas menyebutkan penurunan yang terjadi di tahun 2020 lalu. Apakah kemudian ini juga akhirnya menjadi aksi investor untuk merespon hal-hal ini? Apakah kemudian ini cukup signifikan di market terjadi hal itu, Pak Michael? Ya, jadi kan untuk laporan keuangan tahun 2020 kita tahu memang ada suatu hal yang tidak diinginkan. Pandemi COVID-19 ini memang berdampak pasti terhadap kinerja emiten tidak hanya di domestik tapi juga di eksternal akan terdampak hal demikian. Bahkan beberapa emiten yang merilis juga kinerjanya mengalami penurunan secara year on year. Tapi saya pikir untuk market juga sudah memperkirakan hal ini. Sudah price in ya Pak Michael ya? Ya, nanti tinggal bagaimana apakah penurunan ini berada dalam batas toleransi dari pelaku pasar atau tidak. Oke, jadi memang nanti masih dilihat kembali bagaimana kemudian konfirmasi yang dilakukan juga oleh pelaku pasar terkait dengan rilis kinerja sejumlah emiten. Memang masih cukup sedikit yang sudah merilis kinerja full year di tahun 2020. Lantas sedikit saran mungkin yang bisa diberikan kepada pemirsa begitu melihat penurunan IHSG yang secara berkelanjutan meskipun ada technical rebound potensinya yang diharapkan nanti. Apa yang kemudian bisa disarankan atau dilakukan sebaiknya oleh investor saat ini? Baik, kalau secara sektoral, di sini ada sekitar tanggal 20 hingga 28 Januari, masa pelemahan IHSG secara beruntun, secara sektoral tercatat mengalami pelemahan keseluruhan dengan range 2 hingga 13%. Artinya apa? Di sini
membuat opsi bagi investor untuk melakukan bottom fishing atau bargain hunting atau membeli saham-saham di harga bawah, opsinya menjadi semakin lebar. Ya. Oke, Jadi opsi. mungkin ya investor bisa memanfaatkan momentum ini untuk melakukan akumulasi. Hanya saya menyarankan untuk tidak terlalu agresif, melainkan dengan Oke. melakukan secara bertahap ya, mengingat market masih belum stabil. Tidak terlalu agresif, meskipun peluang tentunya tetap bisa dimanfaatkan ya Pak Michael, tentunya di kondisi seperti ini. Nah, melihat tadi pergerakan sektoral, begitu ya, kita tahu juga tadi ada informasi yang sudah kami sampaikan terkait komoditas, salah satunya batu bara. Pak Michael, ini sepertinya mencatatkan harga yang kembali cukup positif. Apa yang bisa kita lihat dari pergerakan komoditas ini? Apakah ada impact-nya juga terhadap saham-saham terutama di batu bara? Ya oke, kalau batu bara memang sudah sekitar beberapa bulan terakhir mengalami rebound ya. Ya. Untuk batu bara. Yang perlu kita tahu bahwa konsumen terbesarnya adalah Tiongkok. Nah, Tiongkok ini kita tahu bahwa ekonominya pulih begitu cepat dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Bahkan untuk rilis PDB terbaru dari Tiongkok di tahun 2020 tumbuh positif 2,3%, melampaui proyeksi dari World Bank 2%. Dan bahkan ini mungkin akan jadi satu-satunya negara yang cukup besar yang mampu membukukan positif PDB di tahun 2020. Jadi ini yang menjadi katalis positif bagi harga batu bara. Kenapa rebound? Ya karena ekonomi Tiongkok tumbuh positif cukup kuat, pulih dan juga merupakan importir terbesar batu bara. Oke, akhirnya ini masuk dalam view Anda atau tidak ini untuk sektor ini sendiri, ataukah justru kita masih harus menunggu beberapa waktu ke depan, terutama saham-saham? Apakah mungkin ada saham yang cukup spesifik juga dari batu bara yang bisa diperhatikan? Ya, kalau dari sektor mining di periode pelemahan ISG tersebut tercatat turun sekitar lebih dari 13%. Ini sektor dengan pelemahan tertinggi ya. Mungkin dengan adanya katalis positif dari harga batu bara, kemudian tetapi sahamnya justru malah turun cukup dalam. Jadi dengan harga saham saat ini batu bara di area bottom bisa dilakukan akumulasi, tetapi memang tidak terlalu agresif ya karena market masih belum stabil. Oke, jadi memang tidak terlalu agresif begitu ya untuk sektor ini sendiri. Nah, ini juga akan saya tanyakan juga dari sektor komoditas ataupun batu bara. Saya ingin ke sektor perbankan. Pak Michael, ada BRIS yang juga tadi sudah kami sampaikan informasinya labanya meningkatnya cukup pesat. Sementara di saat yang sama BBRI atau Bank Rakyat Indonesia justru membukukan penurunan laba. Bagaimana kemudian review untuk dua saham ini? Kita lanjutkan usai jeda Pak Michael. Pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda. IDX Second Session Closing akan segera kembali.